Sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, di wilayah Jawa bagian barat pernah ada sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Sunda yang diduga sudah ada pada abad ke-8 dan runtuh pada akhir abad ke-16 Masehi. Berdasarkan beberapa kajian atas bukti peninggalan arkeologis, baik artefak, prasasti, manuskrip, atau naskah kuno yang ditemukan, Kerajaan Sunda pernah mengalami puncak kejayaannya pada tahun 1482 hingga 1521, yang kala itu dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja atau yang kita kenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Selain kerajaan Sunda, muncul juga kerajaan-kerajaan lain yang berada di Tatar Sunda. Di antaranya adalah Karatuan Talaga yang peninggalannya ada di Kabupaten Majalengka. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan adanya situs Gunung Wangi yang pernah menjadi kediaman Raden Munding Sari Ageng, putra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Lalu, bagaimanakah hubungan antara kerajaan Sunda dengan Karatuan Talaga? Dan siapakah sosok Munding Sari Ageng? Ikuti dan simak penelusuran kami selanjutnya. Kami ingatkan Anda kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video pembelajaran sejarah peradaban Nusantara hanya di Pra-Nusantara Channel. Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Sunda pada tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Ia menikahi Nyai Rara Dewi Aci Putih. Dalam naskah Purwaka Caruban Nagari pada bait kelima dikisahkan bahwa Nyai Aci Putih adalah seorang putri keturunan Nahoda, bangsawan Muslim Campa yang bernama Dampo Awang atau Dempu Awang, dari ibu yang bernama Dewi Rararuda. Sementara itu, Dewi Rararuda sendiri adalah adik kandung Ki Gedeng Tapa Cirebon yang bermukim di Lemah Putih. Wilayah Lemah Putih yang termaktub dalam naskah tersebut disinyalir adalah sebuah wilayah yang masuk ke dalam wilayah Karatuan Talaga, dan Lemah Putih sekarang masuk ke wilayah Kecamatan Lemah Sugi, Kabupaten Majalengka. Dari pernikahan antara Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan Dewi Aci Putih dikaruniai 6 orang putra, di antaranya Nyai Putri Badaya, Raden Wijaya Kusuma atau Raden Munding Sari Ageng, Raden Mantra Kasuldan Tapa, Raden Munding Dalem, Raden Balik Layaran, dan Nyai Putri Kandita. Tidak banyak data naskah yang kami temukan terkait 4 putra Sri Baduga Maharaja dan Nyai Aci Putih, kecuali tentang Nyai Rara Badaya dan Raden Munding Sari Ageng. Di dalam naskah Caruban Nagari dikatakan juga bahwa Nyai Rara Badaya dibawa kembali ke negeri Campa oleh kakeknya yang bernama Ki Dampo Awang. Pada naskah kuno lainnya, yaitu di dalam naskah Carukanda Talaga pasal 1 Niskalalan Awatara sub pasal B Awatara Sunda Galuh Runtuyan Kajadian di Talaga bait ke-12 yang diketemukan tahun 1830 Masehi oleh Raden Demang Wangsa Dijaya. Tertulis bahwa pada tahun 1388 Saka Sunda atau 1466 Masehi, Raden Wijaya Kusuma menikah dengan Dewi Mayang Karuna yang merupakan putri dari Raden Purwayana Kancana Dewa Talaga dan Nyai Rara Dewi Mayang Sari. Nyai Rara Dewi Mayang Sari
adalah putri Begawan Garasiang, sang Begawan Agung Talaga yang merupakan kakak Prabu Talaga Manggung. Jadi, Mayang Karuna adalah cucu dari Prabu Talaga Manggung dan Begawan Garasiang. Upacara pernikahan Raden Wijaya Kusuma dengan Nyai Rara Dewi Mayang Karuna dilaksanakan di Keraton Sang Hyang Manik Talaga yang sekarang masuk ke dalam wilayah Desa Sanghyang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Mereka menikah bersamaan dengan pernikahan Nyai Ratu Simbar Kancana dengan Raden Kusumalaya Ajar Kutamanggu. Kemudian Dewi Simbar Kancana mendiami Keraton Walang Suji untuk mengelola pemerintahan Karatuan Talaga, melanjutkan tampuk kepemimpinan Prabu Talaga Manggung yang gugur karena keserakahan menantu terdahulunya yang bernama Sakyawira yang menjabat sebagai Mahapatih Agung Talaga dengan gelar Patih Palemban Gunung. Sementara itu, Raden Wijaya Kusuma membantu Karatuan Talaga di bidang pertahanan dan keamanan. Ia bersama istrinya ditempatkan di Kaputren Baru Jaksi. Sekarang Kaputren Baru Jaksi masuk ke dalam wilayah Desa Citaman, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Awal tahun 1500-an, situasi keamanan negara Sunda mulai kurang baik dikarenakan banyaknya pasukan-pasukan luar yang mencoba mengganggu pertahanan dan keamanan negara Sunda. Karena itulah, atas permintaan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Raden Wijaya Kusuma harus meninggalkan Kaputren Baru Jaksi dan menetap di wilayah Majapura untuk memimpin pasukan pertahanan kerajaan Sunda Pajajaran dengan kedudukan sebagai Panatayuda Sunda Pajajaran. Pada saat itu, beliau menempati sebuah tempat di kaki pasir Sanggah Buwana. Kesepakatan tim sejarawan Talaga menyatakan bahwa Pasir Sanggah Buwana adalah sebuah perbukitan di Desa Gunung Wangi, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Setelah Raden Wijaya Kusuma menduduki posisi kepemimpinan Yuda di Majapura, ia diberi gelar Raden Munding Surya Ageng. Untuk menghormati leluhurnya, masyarakat sekitar menyebutnya dengan sebutan Raden Munding Wangi atau Munding Sari yang merupakan keturunan Prabu Siliwangi. Sementara itu, wilayah Majapura dijadikan satu wilayah khusus dengan nama Kerajaan Yuda Majapura, sebuah wilayah benteng pertahanan bagian Kerajaan Sunda Pajajaran yang dipimpin langsung oleh Raden Wijaya Kusuma dengan gelar tambahan Prabu Maja Wiramantri. Pernikahan antara Raden Wijaya Kusuma dengan Nyai Rara Dewi Mayang Karuna memperoleh putra dan putri yang bernama Dewi Rara Sawidi dan Raden Ranggamantri. Raden Ranggamantri dinikahkan dengan Nyimas Rara Dewi Nilamsari atau Ratu Parung atau Ratu Sunia Larang, cucu Ratu Dewi Simbar Kancana Talaga pada tahun 1495 Masehi. Saat itu, Nyimas Rara Dewi Nilamsari menjadi Ratu Anom Talaga dengan gelar Ratu Anom Sunia Larang. Dan setelah ayahandanya yang bernama Batara Sokawayana atau Sunan Parung wafat, kemudian Ratu Sunia Larang resmi menjadi Ratu Talaga dengan gelar Ratu Parung pada tahun 1500 Masehi. Sementara Raden Ranggamantri lebih memilih olah spiritual keagamaan dan menjadi penyebar agama Islam di Tatar Talaga dengan gelar Susuhunan Pucuk Umun. Dan kerajaan Yuda Majapura yang awalnya masuk ke dalam wilayah kerajaan Sunda digabung ke dalam wilayah Karatuan Talaga menjadi sebuah wilayah kedalaman dengan nama Maja Agung yang di kemudian hari
dipimpin oleh sembah dalam Loh Maja Agung atau dalam Lumaju, yang mana setelah wafat beliau dimakamkan di situs makam Muslim Lumaju yang berada di Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Dan Raden Munding Sari pun menjadi guru spiritual agama Islam. Ia mendapat gelar Eyang dalam Depok. Raden Munding Sari menetap hingga wafatnya di Gunung Wangi, wilayah Maja Agung, yang sekarang wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Gunung Wangi, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Situs Patilasan Raden Wijaya Kusuma terletak di Desa Gunung Wangi, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Berada pada koordinat 6,90 lintang selatan dan 10,20 bujur timur, terletak pada sebuah bukit yang asri, sejuk dan rimbun dengan ketinggian 845 meter di atas permukaan laut. Situs ini berjarak kurang lebih 20 km dari kota Kabupaten Majalengka. Akses untuk mencapai situs ini bisa dilalui dengan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, sampai dengan batas gerbang situs. Dari batas gapura gerbang situs, pengunjung harus berjalan kaki yang dilanjutkan menaiki beberapa anak tangga yang tersusun rapi. Situs ini kerap kali dikunjungi oleh orang-orang yang bertujuan untuk berziarah. Dan di areal ini pun terdapat fasilitas MCK dan penerangan yang memadai. Melihat dari struktur geografis areal situs ini yang banyak berserakan susunan-susunan batu dan terdapat beberapa batu lingga, dimungkinkan situs ini merupakan tinggalan budaya megalitikum jauh sebelum dipergunakan bermukim oleh Raden Wijaya Kusuma. Pada puncak dataran tertinggi terdapat 2 buah bangunan permanen yang merupakan inti dari situs ini. Yang pertama adalah bangunan makam Eyang Wijaya Kusuma. Bangunan ini berukuran 9 x 15 meter yang di dalamnya disekat menjadi 3 ruangan, yaitu ruangan untuk peziarah laki-laki, ruangan untuk peziarah perempuan, dan ruangan inti makam Patilasan Raden Wijaya Kusuma. Dan masing-masing ruangan itu mempunyai akses pintu tersendiri. Pintu utama akses untuk masuk ke ruangan inti makam Raden Wijaya Kusuma dibuat lebih pendek dari pintu-pintu yang lainnya. Hal itu dimaksudkan agar setiap orang yang masuk secara otomatis membungkuk menghormati jasa-jasa orang yang disemayamkan di dalamnya, dan kondisi seperti ini sudah menjadi tradisi di setiap makam-makam tokoh di Tatar Sunda. Pintu utama akses untuk masuk ke ruangan inti makam Raden Wijaya Kusuma terbuat dari kayu jati. Terdapat ukiran kuno yang berbentuk 4 sudut mata angin, yang di bagian tengahnya terdapat ukiran bunga Wijaya Kusuma. Ukiran ini melambangkan opat papat kalima pancer, yaitu sebuah simbol filosofis orang Sunda atas 4 unsur alam semesta yang erat kaitannya dengan kelahiran manusia, di antaranya api, air, tanah, dan angin. Di depan bangunan inti makam Raden Wijaya Kusuma terdapat susunan batu yang mengelilingi sebuah lingga. Berdasarkan tutur dari sesepuh setempat bahwa lingga itu sudah berada di sana jauh sebelum tempat itu digunakan oleh Raden Wijaya Kusuma. Di sebelah bangunan Patilasan Raden Wijaya Kusuma
ada sebuah bangunan yang ukurannya lebih kecil dari bangunan tersebut. Di dalamnya merupakan tempat dikebumikannya Raden Tumenggung Dendanagara yang menjabat sebagai Bupati pertama Kabupaten Maja tahun 1819 sampai dengan 1839 Masehi yang merupakan cikal bakal Kabupaten Majalengka. Selain situs utama, di areal Patilasan Raden Wijaya Kusuma, ada beberapa situs bersejarah lainnya di sekitar wilayah itu. Di antaranya situs Goa Inten yang berada pada ketinggian 950 meter di atas permukaan laut yang berjarak kurang lebih 2 km ke arah barat dari situs utama Patilasan Raden Wijaya Kusuma. Menurut tradisi lisan setempat, Goa Inten merupakan tempat bersemedi olah tata salira Prabu Siliwangi. Selanjutnya adalah situs Curug Sawer yang berada pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Situs ini berjarak 3 km ke arah selatan dari situs utama Raden Wijaya Kusuma. Dikatakan dalam naskah silsilah Prabu Siliwangi bahwa situs Curug Sawer merupakan sebuah curug tempat Prabu Siliwangi belajar ilmu kepada seorang mahaguru dari Talaga yang bernama Ki Giling Wesi. Setelah selesai berguru, Prabu Siliwangi diberikan seorang pengawal yang bernama Ki Tablo atau disebut juga Ki Maung Bodas. Situs Patilasan Raden Wijaya Kusuma adalah pusat tata kelola pertahanan dan keamanan kerajaan Sunda yang mencerminkan pembauran keragaman ras dan budaya. Betapa untuk mencapai ketentraman sebuah negara diperlukan kebersamaan dari semua unsur bangsa yang beraneka ragam budaya dan kepercayaan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai toleransi sebuah bangsa dengan bingkai persatuan dan kesatuan.